Usai mengambil cahaya dan meletakkannya di pangkuan sang istri, Reza langsung meraih laptop di atas meja kerjanya. Kemudian membawa benda itu ke sofa lalu membukanya guna mengecek beberapa email yang sudah dikirimkan Viana dan beberapa asisten pribadinya malam tadi. Meski hari ini adalah hari libur karena tanggal merah, namun tetap saja jika ada pekerjaan yang bisa ia selesaikan, akan dia harus sesegera mungkin. Mengingat terkadang Melissa membutuhkannya secara mendadak. Kehadiran 3 suster dalam menjaga ketiga buah hatinya tidak terlalu dibutuhkan, kecuali saat mandi dan berjemur atau saat Melissa ingin makan atau mandi yang sekiranya membutuhkan waktu lama. Selebihnya, air, bumi, dan cahaya selalu ada dalam dekapan orang tuanya. "Ra, siang nanti makan di luar yuk," ajak Reza yang berbicara dari sofa, sedangkan Melissa berada di tepi tempat tidur, sedang membereskan beberapa selimut anak-anaknya. "Bebinya belum boleh keluar, Mas," saut Melissa. "Ya ditinggal lah, cuma sebentar aja kok. Cari makan, udah lama loh kita nggak keluar berdua, kecuali pas kontrol cahaya ke rumah sakit," ujar Reza terus merayu karena bagaimanapun juga mereka butuh waktu berdua meski hanya makan di luar. "Ya udah, aku pumping ASI dulu biar anak-anak gak rewel pas kita pergi nanti," jawabnya pasrah meski dia berat meninggalkan ketiga buah hatinya, terlebih air yang sering menangis walau sudah diberi ASI ekstra. Jam 11 siang pasangan suami istri itu mulai bersiap setelah dirasa ketiga buah hatinya sudah cukup menyusu dan kini sedang diasuh oleh ketiga susternya masing-masing di bawah pengawasan Eyang tentunya. "Jangan cantik-cantik, nanti ada yang lirik," goda Reza saat melihat istrinya sedang mengikat rambut panjangnya. "Siapa juga yang mau? Anaknya aja udah 3, kekeh Melissa. "Jangan salah, Ra, banyak laki-laki di luar sana yang suka tantangan," kata Reza dengan tangan melepas ikatan rambut istrinya. "Aku gak suka kamu memperlihatkan lehermu saat di luar rumah," bisiknya pelan yang membuat bulu halus di tengkuk Melissa berdiri. "Ini milikku dan hanya aku yang boleh menikmatinya, bukan orang lain," tambahnya lagi kali ini membuat Melissa mencabikkan bibirnya gemas. "Gak ada juga yang bakal perhatiin atau lihat-lihat, Mas," kata Melissa. "Pasti ada lah. Kita kan mau makan siang, bukan mau ziarah ke kuburan yang gak ada orang lihat," dengus Reza kesal. Oke, Mas," jawab Melissa di sela gelak tawanya. Melissa kembali merapikan rambutnya dengan hanya menyisirnya menggunakan jari, sedangkan Reza yang tidak sabar sudah menunggunya di ambang pintu sambil memainkan kunci mobil dengan cara melemparnya. "Ayo dong, Ra, lama banget, aku udah lapar." "Iya, tunggu, aku ambil tas," sahutnya sembari membuka lemari kaca tempat penyimpanan berbagai barang milik Reza dan Melissa. Kini keduanya berjalan beriringan keluar dari kamar menuju tangga. Namun belum sempat turun, tangan Reza sudah ditarik oleh Melissa. "Ada apa?" tanya Reza bingung. "Kita naik lift yuk," ajak Melissa sambil menarik suaminya ke arah lift yang berada di pojok ruangan. "Enggak lagi ngidam kan?" tanya Reza serius setelah keduanya sudah berada di dalam kotak besi. "Ngidam apa sih? Diapa-apain aja belum?" jawabnya sambil membuang muka karena menahan malu. "Cie, yang pengen diapa-apain," goda Reza yang membuat Melissa membulatkan matanya. "Enggak, aku enggak ngomong gitu. Aku cuma bilang belum diapa-apain, bukan mau diapa-apain," sautnya kesal karena terus dijahili. "Sabar dong sayang, udah pengen aku garap ya lahannya," kekeh Reza tidak tahan menahan tawa. Keduanya masih berada di dalam lift meski pintu kotak besi itu telah terbuka. "Loh, kok naik ke atas lagi?" tanya Melissa bingung saat melihat suaminya justru kembali memencet tombol. Tring. "Nggak jadi keluarnya," jawab Reza sambil melangkah keluar dari lift. "Katanya lapar," gumam Melissa heran namun tetap berjalan di belakang suaminya. Reza yang tersenyum simpul akhirnya membalikkan badannya yang sontak membuat Melissa ikut berhenti berjalan karena hampir menabrak punggung suaminya. "Aku kasihan sama kamu, Ra. Pengen ya?" bisiknya sambil tersenyum menyeringai.
Melisa yang terkejut dengan perkataan Reza langsung memukulnya dengan tas yang ia tenteng sedari tadi, membuat Reza harus kabur berlari menuju kamar menghindari amukan istrinya. "Awas kamu ya," teriak Melisa kesal. "Ayo sini Ra, perkosa aku," kata Reza yang sudah berada di tengah ranjang. Lagi-lagi Melisa melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Sudah selarut ini, namun ketika buah hatinya belum ada yang mau memejamkan matanya. Hatinya mulai gelisah mengingat esok pagi suaminya juga harus berangkat ke luar kota selama 2 hari lamanya. Kini pikiran kotor sedang menari di kepalanya membuat hatinya semakin tidak menentu. "Ra, kamu gak tidur?" tanya Reza saat memasuki kamar usai melihat anak-anaknya dari kamar sebelah. Reza sengaja menyuruh ketiga suster untuk mengajak bermain di luar kamar mereka agar Melisa bisa beristirahat, namun nyatanya dia tidak sedikit pun bisa memejamkan matanya. "Anak-anak gimana?" tanya Melisa saat Reza mulai meringsek mendekatinya. "Masih main-main, belum ada yang tidur, tapi Bu udah nguap terus. Ai lagi ditimang, kalau Caca lagi diajakin ngobrol ketawa terus," jawabnya menjelaskan. "Bawa ke sini deh, biar aku susui kalau pakai ASIP emang lama mereka tidurnya. Kamu istirahat aja, biar itu jadi kerajaan encus, ingat kan sama pesan aku?" tanya Reza dengan tatapan serius. "Apa?" "Kamu harus punya waktu buat diri kamu sendiri. Seenggaknya kamu bisa beristirahat dengan tenang," ujar Reza sambil mengelus kepala sang istri yang udah banyak berkorban demi dirinya, termasuk melahirkan dan mengurus ketiga anaknya. Dan Reza tahu itu bukan hal yang mudah. "Tapi aku gak akan bisa tidur kalau mereka aja gak tidur," saut Melisa. "Masa iya aku harus bikin kamu capek dulu biar cepat tidur? Kan gak mungkin, Ra," kekeh Reza sambil merengkuh tubuh sang istri agar masuk ke dalam dekapannya. "Apaan sih, senang banget godain aku," sungut Melisa kesal. "Sabar ya sayang, minggu depan kita mulai piknik lagi. Sekarang aku usap-usap aja dulu ya punggungnya," kekehnya lagi tapi langsung mendapat cubitan panas dari sang istri. 5 menit, 10 menit, sampai 20 menit, akhirnya Melisa bisa terlelap juga dalam dekapan suaminya, tempat ternyamannya selama ini. Reza terus menciumi berkali-kali pucuk kepala sang istri sebelum akhirnya dia harus mengecek ketiga buah hatinya di kamar sebelah. "Semua aman, Ra, aku berangkat ya," bisik Reza tepat di telinga Melisa yang masih terlelap. Dia menggeliat dengan hanya membuka sedikit matanya saja. "Loh, Mas Reza udah berapi?" tanyanya langsung bangun dengan raut wajah panik. Reza terkekeh lalu kemudian meraih tubuh yang sedikit gemetar itu dalam rangkuhannya. "Aku berangkat ya, kamu baik-baik di rumah. Aku titip anak-anak ya sayang," ucapnya sambil memeluk. "Aku kesiangan, kenapa gak bangunin sih?" dengus Melisa kesal. "Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Yang penting kamu istirahat cukup," sahutnya yang lalu menciumi seluruh wajah Melisa. "Tunggu sebentar, biar aku antar sampai depan." Melisa segera turun dari ranjang bergegas untuk masuk ke dalam kamar mandi, mencuci mukanya dengan berganti pakaian. Dilihatnya Reza masih duduk di tepi ranjang dengan mata yang fokus pada layar ponselnya. "Kita sarapan dulu Mas," ajak Melisa. "Gak usah, aku udah minum kopi, nanti bisa sarapan di bandara," jawabnya sambil bangun dari duduk. Melisa hanya mengangguk dengan perasaan bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa terlambat bangun di saat seperti ini? Reza yang mengerti dengan kegundahan Melisa hanya menghela nafas panjang sambil tersenyum lebar. "Jangan sedih gitu, masa aku pergi kamunya cemberut," goda Reza sambil mendekatkan kedua wajah mereka. "Maaf Mas, aku benar-benar minta maaf buat pagi ini. Jaga anak-anak ya, kamu cukup menyusui mereka, selebihnya biarkan encus yang urus. Jangan terlalu letih, jangan telat makan, dan istirahat yang cukup, oke?" Pesannya panjang kali lebar yang hanya dibalas anggukan dan senyum kecil, serta mata yang berkaca-kaca, karena bagaimanapun juga, ini pertama kalinya ia ditinggalkan oleh Reza dalam waktu lebih dari sehari.
Sepeninggal Reza pergi, Melisa kembali ke kamarnya karena waktu belum tepat jam 6 pagi. Masih ada waktu 1 jam lagi untuk sarapan nanti. Masuk ke dalam kamar anak-anak yang terletak pas di sisi kamarnya yang terdapat pintu penghubung dari dalam langsung. "Belum pada bangun?" tanya Melisa setelah masuk menghampiri. "Belum, Bu. Tadi jam 4:30 baru pada tidur. Kakak Ai malah 5:30 baru saya tidurin di box," jawab salah satu suster. "Maaf ya merepotkan kalian," kata Melisa dengan senyum rasa bersalah. "Sudah menjadi tugas kami, Bu Melisa," sahut suster yang lainnya. Akhirnya Melisa kembali ke kamarnya. Kali ini dia akan mandi sebelum sarapan bersama keluarganya. Namun baru saja menyisir rambut panjangnya. Tiba-tiba terdengar suara Ai yang menangis melengking membuat Melisa sedikit menyunggingkan senyum karena dapat ditebak dalam hitungan detik kedua adiknya akan ikut merengek juga karena terganggu karena jeritan kakak mereka. "Kakak haus ya?" ucap Melisa saat Ai sudah mengecap dengan rakus wadah ASI alaminya. "Kalau nangis jangan kenceng-kenceng, kasihan dedek loh." Kini ibu muda itu terkekeh sambil mengusap kepala bebinya, penuh sayang. Suara getar ponsel terdengar di atas nakas. Melisa langsung meraihnya dan tersenyum setelah melihat nama di layar ponselnya. "Hobi?" gumamnya. "Iya, Bi," sahutnya saat panggilan tersambung. "Aku kangen," jawabnya di seberang sana dengan lirih. Brak. Terdengar suara kencang yang membuat Melisa akhirnya menjatuhkan ponsel. "Halo? Halo, Mas Reza? Mas?" Melisa terus saja meneriakkan nama suaminya yang tiba-tiba terputus begitu saja setelah terdengar bunyi dentuman keras di seberang sana yang entah apa. Fokusnya teralih saat mendengar jerit tangis Bu yang tidak seperti biasanya dibarengi dengan Caca yang ikut merengek, namun tidak lama kemudian dia pun ikut terisak juga meski tidak sekencang Bu. Tapi entah kenapa tangisnya begitu lirih terdengar sampai Melisa dan Encus yang sedang menggendongnya pun harus terheran-heran. "Kasih ASIP dulu Mbak, kakak Ai nggak mau lepas, yang ada nanti nangis semua," titah Melisa. "Baik Bu," jawabnya cepat dan langsung berjalan menuju freezer, tempat di mana ASI tersimpan. "Ada apa ya? Perasaan aku kok nggak enak banget. Anak-anak juga nangis bebarengan gini sih. Ini tuh jarang terjadi kalau bukan Ai yang duluan mulai." "Mas Reza, kamu nggak apa-apa kan?" Padahal aku belum sempat jawab. "Aku juga kangen." Kini air matanya mulai meleleh sampai jatuh membasahi pipi Ai yang masih menyecap dengan rakus wadah ASI alaminya. "Doakan papa kalian tidak terjadi apa-apa ya," lirih Melisa sambil mencium kening Ai yang kini terlelap dengan damai. Dipandanginya wajah bulat berpipi merah itu dengan seksama sebelum menidurkannya di box. "Gimana? Masih nangis semuanya?" tanya Melisa saat memasuki kamar anak-anaknya yang terletak tepat di sebelah kamarnya namun bisa terhubung dengan langsung dari dalam. "Kakak Bu udah enggak, Bu, tapi Dedek Ca masih rewel," jawab suster yang mengasuh Bu. "Terus dedeknya dibawa kemana?" tanya Melisa saat tidak melihat cahaya di kamar itu. "Keluar Bu, mungkin ke bawah," sahutnya kemudian masih dengan tangan memegangi dot botol berisi ASI pada baby Bu. Melisa hanya mengangguk paham sebelum melangkah keluar kamar. Dicarinya si bungsu yang tadi terisak lirih bermaksud ingin disusuinya secara langsung. "Mbak," teriak Melisa saat keluar dari lift. Terlihat Eyang keluar dari kamar Mama membawa nampan berisi wadah yang berisikan air. "Cari siapa Non?" tanya Eyang. "Suster Cahaya di mana ya? Eyang lihat nggak?" "Ada di kamar Nyonya, Dedek kecil demam," jawab Eyang yang sontak membuat Melisa terkejut dan setengah berlari memasuki kamar Mama. "Tok tok tok. Mah?" "Iya Mel, masuk sayang," sahut Mama dari dalam. Tidak membuang waktu lama, dia langsung membuka pintu dengan tergesa. Dilihatnya baby Cha sedang berbaring di tengah ranjang menggeliat dengan tubuh yang memerah. "Ada apa, Ma?"
Melisa yang panik langsung meringsek mendekati si bungsu yang mulai merengek saat mendengar suaranya. Demam sayang, coba kamu susui langsung. Melisa hanya mengangguk, lalu membuka dua kancing baju atasnya, serta mengeluarkan wadah ASI alaminya agar baby Cha bisa menyusu secara langsung. Namun gadis kecil itu enggan menyecap, justru semakin merengek dengan isak tangis pelan, namun menyayat hati. Ayo terus Mel, kata mama agar Melisa lebih bersabar dan tidak terburu-buru. Iya mah, tapi ini gak mau, mana udah tumpah-tumpah, saut Melisa yang terus mencoba memasukkan pucuk wadah asinya pada mulut mungil cahaya. Yang sabar, coba lagi, mama mau lihat Ai dan Bu dulu ke atas. Aku ikut deh mah, ujar Melisa sambil membenarkan bajunya. Tidak mungkin dia ditinggal di kamar mertuanya seorang diri. Kini keduanya berjalan menuju kamar Melisa di lantai atas menggunakan lift dengan baby Cha dalam dekapan mama. Ma, kenapa ya? Kok pada nangis semua gini sih? Tadi Mas Reza nelpon juga aneh banget. Tiba-tiba mati tapi sebelumnya ada suara keras banget. Terus sekarang ponselnya gak aktif. Serius kamu nak? Tanya mama khawatir. Iya mah, tadi mau aku telepon lagi, anak-anak keburu nangis semua. Sautnya dengan nada bergetar, entah kenapa, dadanya begitu sesak. Kamu hubungi Reza sekarang, biar si kembar sama mama juga encus. Titah mama yang hanya dibalas anggukan oleh Melisa, kemudian langsung mengambil ponselnya di atas nakas. Lama dia meletakkan benda pipi itu di telinga kanannya, tapi tidak sekalipun suara suaminya ia dengar, hanya suara operator yang mengatakan jika sambungan di luar jangkauan, hingga berujung tidak aktif. Air matanya kini lolos lagi. Dia remat ujung baju bagian dadanya dengan yang terasa nyeri, bayangan sang suami yang tersenyum saat ia bangun tidur pagi tadi terlintas di ingatannya. Mungkin ponselmu habis baterai, ya kan mas? Tidak ada sesuatu yang terjadi kepadamu, aku yakin itu. Non, makan siangnya? Seorang pelayan menyerahkan nampan berisi nasi sayur dan lauk pauk menu makan siang. Taruh saja di sana, nanti aku makan, jawab Melisa dengan wajah menunduk menatap layar ponsel di tangannya. Tapi saya disuruh Nyonya memastikan Nona untuk segera memakannya, ujar pelayan itu tadi. Pergilah, aku mau sendiri, titah Melisa, tanpa menoleh sama sekali. Baik non, permisi. Melisa menghembuskan napasnya dengan berat untuk melonggarkan rasa sesak dalam dadanya. Kepalanya terasa pening dan kini bayangannya mulai kabur. Tangis Ai mampu mengerjapkan kesadaran Melisa lagi. Meski dengan badan yang lemah seperti tidak bertulang, dia paksakan langkahnya menuju box bayi di mana ketiga buah hatinya terlelap. Biar sama saya bu, kata suster Ai yang sigap menghampiri. Iya, bawa kemari. Mbak, sebelum adiknya semua ikut bangun. Melisa akhirnya kembali ke atas ranjang dan duduk bersandar. Kini si sulung sudah berada di dalam pangkuannya, namun berkali-kali dia menyodorkan pucuk wadah ASI alaminya, baik montok berhidung mancung mirip Reza itu. Seakan menolak. Dia hanya menggeliat seakan mencari sesuatu. Ai, kenapa? Tumben gak mau nenek sama mama, sayang? Kata Melisa yang kini sudah mendekapnya. Melisa kini melirik ke arah jam yang tergantung di dinding. Ternyata sudah lewat dari jam makan siang. Biasanya jam-jam seperti ini Reza selalu menyempatkan waktu untuk pulang sebentar atau setidaknya melakukan video call hanya untuk tahu keadaan istri dan anak-anaknya serta melepas rindu dan rasa penat di sela-sela pekerjaan yang menumpuk. Dari ketiga anaknya hanya si sulung Ai yang lebih sering bermain dengannya. Kakak cari papa ya? Bisik Melisa di telinga kiri baby Ai. Papanya kerja jauh sayang, ponselnya mati, makanya belum bisa telepon kakak. Kakak main sama mama aja ya sayang. Siang ini, ujarnya lirih. Bayi montok berpipi bulat merah itu pun seakan menyiratkan kegelisahannya. Terlihat saat ia mulai merengek dengan mata yang tetap menatap sang mama. Lusa papa pulang, sabar ya sayang.
Meski dengan hati gelisah tidak menentu, Melissa tetap mengurus ketiga anaknya dengan baik, sesuai dengan pesan suaminya sebelum berangkat tadi pagi. Walau harus mengisi perutnya dengan terpaksa minum obat dan vitamin yang hampir saja ia muntahkan lagi, serta susu yang lupa ia minum, karena sibuk terus menghubungi Reza yang belum ada kabar. "Non, makan malam sudah siap? Mau Eyang bawakan kemari atau makan malam di bawah?" Tanya Eyang tiba-tiba mengejutkan Melissa yang sedang duduk di sofa dengan TV menyala. "Hah? Makan malam ya? Biar aku turun ke bawah aja, tapi aku mau mandi dulu. Anak-anak ada di kamar sebelah, Eyang." "Ya sudah, biar Eyang temui anak-anak lebih dulu. Setelahnya, Eyang akan memberitahu Nyonya jika Nona akan makan malam bersama." "Terima kasih, Eyang. Aku mandi dulu," ujar Melissa yang langsung bangkit dari duduknya kemudian melangkah gontai menuju kamar mandi. Awal membuka pintu entah kenapa perasaannya semakin tidak menentu. Dilihatnya deretan perlengkapan mandi sang suami yang berjajar rapi. Diraihnya handuk yang biasa Reza kenakan sehabis mandi dan ternyata masih menyisakan bau harum tubuhnya yang melenakan. Kini Melissa sudah duduk di lantai dengan meremat handuk tersebut sampai menutupi wajahnya yang banjir air mata. "Jangan membuatku takut dengan tidak adanya kabar darimu, Mas. Kamu di mana? Tolong hubungi aku. Ingat aku, Mas. Atau setidaknya ingat ketiga anakmu." Melissa mengguyur tubuhnya di bawah air shower yang dingin, berharap bisa menyegarkan hati, otak, dan tubuhnya kembali setelah seharian bergelut dengan ketidakpastian dari suaminya. Usai membersihkan diri dan memakai baju rumahan, ia lebih dulu melihat ketiga anaknya yang sedang bermain di atas bouncer bersama encus mereka masing-masing. Tapi tidak dengan si cantik. Bayi mungil dengan sedikit rambut itu sedang ditimbang sembari dinyanyikan lagu penghantar tidur. "Aku tinggal makan sebentar ya, Mbak," ucap Melissa setelah mencium kedua jagoannya. "Iya, Bu, silakan." "Kalian udah makan malam belum?" tanya Melissa pada ketiga suster berpakaian biru muda itu. "Sudah, Bu, kami sudah makan malam," jawab suster Ai. "Di sana banyak makanan. Makanlah sesuka kalian, jangan sungkan," ujar Melissa sambil menunjuk salah satu meja di sisi lemari pendingin sebelum keluar dari kamar anak-anaknya. Ketiga suster itu pun hanya mengangguk sopan pada nona mudanya mereka. Setelah dirasa cukup melihat si kembar, Melissa pun bergegas ke ruang makan, karena ini sudah lebih dari 8 menit dari jam yang seharusnya. "Kok sepi? Mama sama papa kemana, Dek?" tanya Melissa pada Amira yang sedang menikmati kuah sayur kesukaannya. "Tadi ke ruang tamu kah?" jawabnya dengan mulut penuh sayuran. "Ada tamu? Tumben malam-malam begini." "Nggak tahu kah, tadi mama sama papa langsung pada ke sana." Melissa mengernyitkan dahinya bingung, lalu dengan langkah cepat menuju ruang tamu di mana kedua mertuanya kini berada. "Sepi," gumamnya saat sampai di belakang sofa, tepat tempat mama dan papa duduk membelakanginya. Hanya ada papa yang duduk bersandar sambil memijit pelipisnya, sedangkan mama di sisinya seperti sedang menangis. "Gak mungkin, Pih," kata mama yang sangat pelan Melissa dengar. "Mama tenang dulu, Ma," sahut papa. "Gimana mama bisa tenang, Pa? Reza hilang, Pa." Prang.